Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi mengenai analisis sistem informasi manajemen perusahaan Tokopedia. Baiklah, kami lanjutkan ke pemaparan materi kami. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat dengan mengusung model bisnis, marketplace, dan mall online. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil, ataupun brand untuk membuka dan mengelola toko online. Tokopedia mempunyai program untuk mendukung para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Tokopedia secara resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus pada tahun 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Tokopedia mendapatkan pendanaan awal dari PT Indonusa Duitama pada tahun 2009. Kemudian, tahun-tahun berikutnya, Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal Ventura Global seperti S Ventures pada tahun 2010, Cyber Agent Ventures pada tahun 2011, Netprice pada tahun 2012, dan SoftBank Ventures Korea pada tahun 2013. Lalu, pada Oktober 2014, Tokopedia berhasil mencetak sejarah sebagai perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang menerima investasi sebesar 100 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet dan Media Inc. atau SIMI. Pada April 2016, Tokopedia kembali dikabarkan mendapatkan investasi sebesar 147 juta US dollar atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Kemudian pada bulan Agustus 2017, Tokopedia menerima investasi sebesar 1,1 miliar US dollar dari Alibaba. Dikabarkan bahwa keputusan ini dilakukan agar Alibaba dapat semakin memperluas jaringannya di Indonesia dan Asia Tenggara, setelah sebelumnya membeli saham Lazada. Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia percaya bahwa marketplace adalah bisnis model yang paling indah di dunia, karena kesuksesan sebuah marketplace hanya dapat diraih dengan membuat orang lain menjadi lebih sukses. Untuk memudahkan transaksi bisnis, Tokopedia menyediakan berbagai macam mode pembayaran yang dapat dipilih sesuai keinginan dan menyesuaikan dengan jangkauan konsumen. Tokopedia menyediakan pembayaran melalui gerai retail yang bekerja sama di antaranya yaitu Alfamart atau Alfamidi atau Alfa Express, Lawson, Ceriamart, Dandan, Indomaret, dan Kioson. Selain melalui gerai retail, apabila konsumen tidak dapat menjangkau, Tokopedia juga menyediakan metode pembayaran melalui Pos Indonesia, agen JNE, ataupun melakukan transfer bank. Namun, jika konsumen ingin melakukan pembayaran dengan metode instan, maka dapat menggunakan BCA ClickPay, BCA Virtual Akun, BNI Virtual Akun, Klik BCA, BNI Virtual Akun, ePay BRI, BRI Virtual Akun, Danamon Virtual Akun, Mandiri Virtual Akun, Mandiri eCash, Mandiri ClickPay, kartu kredit, dan cicilan. Sistem informasi secara general dikenal sebagai perangkat lunak yang dapat membantu pengaturan atau analisis data. Sistem informasi memiliki tujuan utama untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi. Lewat pemrosesan data menjadi informasi inilah nantinya pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dapat dilakukan secara observatif. Pada aplikasi Tokopedia, terdapat beberapa sistem informasi. Yang pertama, Decision Support System.
DSS adalah suatu sistem informasi yang spesifik yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur secara efektif dan efisien, serta tidak menggantikan fungsi mengambil keputusan dalam membuat keputusan. Pada aplikasi Tokopedia, DSS berupa data khusus dalam sistem informasi yang didapat dari pengumpulan data sebelumnya menjadi acuan manajer Tax ID sebagai bahan keputusan untuk usaha dan pengembangan layanannya. Yang kedua yaitu Office Automation System atau OAS. Office Automation System ialah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pada aplikasi Tokopedia terdapat fitur chat antara penjual dan pembeli. Chat pada aplikasi memiliki fitur yang dapat Anda gunakan untuk mengakses data pelanggan secara langsung. Saat Anda mengobrol dengan pembeli, Anda mendapatkan akses mudah ke informasi seperti status pesanan, riwayat belanja, dan banyak lagi, memungkinkan Anda memberikan tanggapan baik. Yang ketiga yaitu Business Intelligence atau BI. Adalah sebuah profesi yang bertugas mengelola dan menganalisis data yang berkaitan dengan bisnis, sehingga dapat membantu perusahaan menghasilkan keputusan yang tepat. Hasil akhir dari proses tersebut meliputi kebutuhan industri, gambaran keuntungan, strategi pemasaran yang tepat, dan pengambilan ketepatan lainnya. Pada aplikasi Tokopedia biasanya pada bulan-bulan tertentu akan memberikan diskon khusus untuk merayakan hari itu yang dimana akan menarik perhatian pelanggan untuk membeli seperti waktu Indonesia belanja. Yang keempat yaitu Knowledge Management System atau KMS. Adalah metode pengidentifikasi, pengumpulan, dan mendorong pengguna knowledge yang ada dalam perusahaan guna membantu perusahaan memenangkan persaingan bisnis. Dengan segala sistem TI, metode ini membantu para SDM yang ada pada perusahaan untuk dapat memaksimalkan kinerjanya. Pada aplikasi Tokopedia, memungkinkan seller untuk menata desain penjualannya sebagus dan sedetail mungkin untuk memperindah tampilan. Yang kelima yaitu Transaction Processing System atau TPS. Adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Pada aplikasi Tokopedia terdapat fitur transaksi yang menghubungkan antara pembeli dan penjual, yang dimana merupakan langkah akhir dari proses belanja. Yang keenam yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Adalah kegiatan manajemen atau pengelolaan hubungan antar pelanggan dan perusahaan yang bertujuan untuk memelihara dan membangun hubungan baik dengan pelanggan agar kegiatan bisnis yang terjadi dengan pelanggan dapat terus berjalan berkelanjutan. Kegiatan CRM ini biasanya menggunakan teknologi yang berguna untuk mendukung dan mempermudah. Kegiatan CRM ini biasanya menggunakan teknologi yang berguna untuk mendukung dan mempermudah kegiatan manajemen hubungan pelanggan yang disebut sistem CRM. Sistem CRM adalah sebuah informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol atau mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan yang terjadi dalam perusahaan. Sistem informasi memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dan meraih keunggulan dalam bersaing. Sistem informasi sangat berguna dalam menyediakan informasi seperti harga pokok produk, gaji karyawan, jumlah pesanan, serta tujuan lain yang menjadi target perusahaan. Sistem informasi menjadi sarana perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sehingga keputusan yang akan diambil menjadi tepat dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Dengan sistem informasi, manajemen dapat mengembangkan inovasi untuk meningkatkan kekuatan perusahaan.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait struktur organisasi Tokopedia. Sebelumnya, struktur organisasi penting bagi perusahaan berskala kecil maupun besar. Pentingnya struktur organisasi bagi perusahaan yaitu untuk mengatur pembagian tugas antara bagian guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai visi dan misi perusahaan, supaya perusahaan dapat tercapai, maka perusahaan harus dapat melakukan pembagian pekerjaan secara baik dan jelas, seperti menempatkan karyawan sesuai dengan bidangnya sehingga tugas dan wewenang setiap karyawan menjadi jelas. Adapun struktur Tokopedia itu diantaranya ada CTO atau Chief Technology Officer. Tugas yang dilaksanakan yaitu menjadi koordinator bidang teknologi dibawahi oleh developer atau yang bertugas mengembangkan semua fitur di Tokopedia. Yang kedua itu ada research yang bertugas mencari tahu teknologi terbaru yang dapat diterapkan untuk pengembangan Tokopedia. Yang kedua itu ada CMO yang bertugas untuk menjadi koordinator bidang pemasaran. Di bawahnya CMO itu ada marketing atau promotion yang bertugas mencari peluang dan kerja sama dengan partner strategis demi kemajuan Tokopedia. Yang kedua itu public relation, yang bertugas berusaha supaya Tokopedia makin dikenal oleh masyarakat luas berhubung dengan media. Yang ketiga itu ada CEO yang bertugas melaksanakan atau menjadi koordinator keseluruhan, dan di bawah CEO itu terdapat strategi, product and innovation, quality control. Strategi bertugas menciptakan strategi yang harus ditempuh Tokopedia supaya berkembang lebih pesat. Yang kedua, product and innovation bertugas menciptakan produk dan inovasi fitur yang terbaru dan yang terbarukan. Yang ketiga itu ada quality control. Ia bertugas memastikan supaya website dan semua fitur di Tokopedia berfungsi dengan baik. Yang keempat itu ada COO yang bertugas menjadi koordinator operasional sehari-hari. Di bawah COO itu ada customer service, administration, human resource, dan legal. Customer service bertugas membantu pengguna menyelesaikan semua masalah termasuk berhubungan dengan transaksi dan komunitas. Dan yang kedua itu administration yang bertugas menyelesaikan personal administrasi. Yang keempat ada human resource yang bertugas berhubungan dengan karyawan, kontrak kerja, fasilitas kesehatan, jam sostek, asuransi, dan sebagainya. Yang keempat itu ada legal yang bertugas menangani masalah dokumen legal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan Republik Indonesia. Yang kelima ada CFO yang bertugas atau menjadi koordinator keuangan, dan di bawah CFO itu ada accounting, finance, dan tax. Accounting itu bertugas membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada investor. Yang kedua itu finance yang bertugas bertanggung jawab dalam masalah pembayaran seperti invoice. Yang tiga itu ada tax yang bertugas untuk membuat laporan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Jenis-jenis sistem informasi. Jenis sistem informasi paling populer dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang satu itu ada DSS. DSS adalah sistem informasi berbasis komputer interaktif yang membantu manajer untuk membuat keputusan. Lalu ada OAS. Itu terdiri dari komputer teknologi yang berkaitan dengan komunikasi dan personal yang ditugaskan untuk melakukan tugas. Office Automation System termasuk dalam aplikasi
sebagai berikut: email, voice email, dan word processing. Business Intelligence atau BI menggabungkan analisis bisnis, pengalihan data, valuasi data, dan infrastruktur data, dan paling efektif digunakan untuk organisasi untuk membuat lebih banyak keputusan berbasis data. Lalu ada KMS, Knowledge Management System, didefinisikan sebagai IT yang mencakup konten, fitur, search, kepaduan, dan pesan. Dan masih banyak yang lainnya. Lalu Tokopedia itu merupakan salah satu toko online di Indonesia yang mengusulkan model bisnis marketplace di mana semua orang dapat menjualkan barang dan menjadikan pembeli di aplikasi ini. Layanan Tokopedia diperuntukkan untuk semua orang dan dapat diakses secara gratis. Terima kasih kepada teman-teman sebelumnya menjelaskan tentang perusahaan Tokopedia mengenai sistem informasi manajemennya. Di sini saya akan membahas tentang poin keempat, yaitu kelemahan dan hambatan pada sistem informasi manajemen perusahaan Tokopedia. Yang pertama yaitu ada persaingan ketat dalam industri e-commerce sendiri, terutama di Indonesia yang sedang berkembang dengan cepat. Tokopedia menghadapi persaingan ketat dengan perusahaan lain. Saya rasa Tokopedia bersaing ketat dengan perusahaan seperti Shopee dan Lazada. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menarik dan mempertahankan pengguna serta mitra bisnis. Jadi mereka harus pintar-pintar mempertahankannya. Yang kedua ada masalah keamanan dan privacy data. Sebagai platform e-commerce besar, Tokopedia tentu saja mengumpulkan dan menyimpan data pribadi pengguna yang sensitif. Mereka harus memastikan bahwa data tersebut aman dari serangan cyber dan pelanggaran privasi. Seperti yang teman-teman kita tahu, kita saat ini sering terjadi berita kebocoran data. Nah, kebocoran data ini bisa saja menimbulkan atau mengakibatkan adanya tindak kriminalitas yang tentu saja akan sangat mengganggu sehingga menurunkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah ketergantungan pada ekosistem teknologi yang kompleks. Tokopedia sebagai platform e-commerce bergantung pada berbagai teknologi untuk menjalankan operasinya. Kompleksitas ini dapat menyebabkan masalah jika ada gangguan atau kegagalan dalam salah satu komponen teknologi. Tentu saja jika terjadi gangguan tersebut, maka akan mempengaruhi juga kepercayaan customer terhadap atau kepercayaan pengguna terhadap aplikasi tersebut. Yang keempat ada ketergantungan pada tenaga kerja yang terampil dan terlatih. Untuk menjaga sistem informasi yang efektif, Tokopedia memerlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis tinggi, sehingga mereka akan terus merekrut dan mempertahankan karyawan dengan keterampilan tersebut, sehingga bisa menjadi tantangan. Kenapa menjadi tantangan? Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri, untuk jurusan sistem informasi, jarang-jarang kampus yang sistem informasi sendiri baru-baru saja dijadikan prodi baru, program studi baru di Indonesia. Yang kemudian terakhir poin ini berhubungan dengan poin kedua, yaitu rentan terhadap risiko keamanan dan privasi data. Seperti banyak perusahaan teknologi lainnya, Tokopedia rentan terhadap risiko keamanan dan cyber. Mereka harus terus-menerus memperbarui sistem keamanannya untuk melindungi data pengguna dan menjaga kepercayaan mereka. Lalu untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang dampak negatif yang mungkin terjadi akibat kekurangan dalam sistem informasi manajemen di perusahaan Tokopedia. Nah, yang pertama ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Jika sistem informasi manajemen tidak menyediakan data yang akurat dan tepat waktu, pengambilan keputusan dapat terhambat, yang berpotensi mengakibatkan keputusan bisnis yang kurang optimal.
Yang kedua, kurangnya efisiensi operasional. Sistem yang tidak efisien dapat menyebabkan proses bisnis menjadi lambat dan tidak efektif sehingga meningkatkan biaya operasional dan mengurangi produktivitas. Yang ketiga, ada kemungkinan penipuan dan kecurangan. Sistem yang lemah dalam pengendalian internal yang dapat meningkatkan risiko penipuan dan kecurangan oleh karyawan atau pihak luar. Bahkan tak jarang sendiri kita tahu ada banyak kasus yang dimana pedagang kadang mengirimkan barang tidak sesuai dengan orderan, baik itu kurang, namun dalam eh, konteks ini saya lebih membebankan pada penipuannya. Misalkan saya membeli handphone tapi yang datang malah buku. Nah, kasus-kasus tersebut sering terjadi saat ini. Yang keempat ada risiko keamanan data. Masih tentang keamanan data. Nah, yaitu kekurangan dalam proteksi data dapat menyebabkan kebocoran informasi sensitif yang berdampak pada reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Yang kelima ada ketergantungan juga pada pihak ketiga. Jika sistem informasi manajemen terlalu bergantung pada vendor atau pihak ketiga, setiap masalah yang mereka hadapi bisa berdampak langsung pada operasi Tokopedia. Rekomendasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi manajemen di Tokopedia. 1. Pemanfaatan teknologi cloud computing. Migrasi sistem ke cloud computing dapat meningkatkan skalabilitas, fleksibilitas, dan keamanan sistem. Hal ini memungkinkan Tokopedia untuk menampung lonjakan trafik dan data dengan mudah, serta meningkatkan ketahanan sistem terhadap gangguan. Layanan cloud seperti Amazon Web Service atau Microsoft Azure menawarkan berbagai solusi yang dapat membantu Tokopedia mengoptimalkan SIM-nya, seperti komunikasi, penyimpanan, dan analitik data. 2. Implementasi Big Data dan Analitik. Tokopedia memiliki akses ke data yang sangat besar tentang pelanggan, transaksi, dan produk. Dengan memanfaatkan Big Data dan Analitik, Tokopedia dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan berbagai aspek bisnis seperti meningkatkan personalisasi pengalaman pelanggan dengan merekomendasikan produk yang relevan, mengoptimalkan strategi marketing dan advertising, meningkatkan efisiensi rantai pemasok dan logistik, mendeteksi dan mencegah penipuan. 3. Peningkatan integrasi sistem. Tokopedia perlu mengintegrasikan berbagai sistem yang digunakan dalam operasional bisnisnya, seperti sistem e-commerce, sistem manajemen inventaris, sistem pembayaran, dan sistem customer relationship management. Integrasi sistem yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas workflow serta mengurangi duplikasi data. 4. Pemanfaatan Internet of Things atau LOT dapat digunakan untuk memantau berbagai aspek operasional Tokopedia seperti kondisi gudang, temperatur produk, dan pergerakan barang. Data yang dikumpulkan dari perangkat IoT dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi waste, dan meningkatkan keamanan. 5. Peningkatan keahlian SDM. Tokopedia perlu memastikan bahwa karyawannya memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mengoperasikan dan mengelola SIM secara efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi karyawan. 6. Penerapan tata kelola IT yang baik. Tokopedia perlu menerapkan tata kelola IT yang baik untuk memastikan bahwa SIM-nya digunakan secara efektif dan aman. Tata kelola IT yang baik mencakup kebijakan dan prosedur untuk mengelola data, infrastruktur, dan aplikasi. 7. Keamanan cyber. Tokopedia perlu memprioritaskan keamanan cyber untuk melindungi data pelanggan dan sistemnya dari cyber attack. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai langkah keamanan seperti enkripsi data, kontrol akses, dan pemantauan keamanan. 8. Pemantauan dan evaluasi. Tokopedia perlu secara berkala memantau dan mengevaluasi kinerja SIM-nya untuk memastikan bahwa sistemnya memenuhi kebutuhan bisnis dan berjalan dengan optimal. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metrik seperti uptime, performance, dan user
fashion. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas, Tokopedia dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas SIM-nya yang ultimately akan mendukung pertumbuhan dan kesuksesan bisnisnya. Untuk mengusulkan strategi perbaikan bagi Tokopedia berdasarkan tren teknologi terkini dan best practices industri, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek utama seperti pengalaman pengguna, operasional, inovasi produk, dan strategi pemasaran. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diadopsi. 1. Adopsi kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin atau ML. Personalisasi pengalaman pengguna, gunakan algoritma AI dan ML untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih akurat dan relevan kepada pengguna berdasarkan riwayat belanja mereka, preferensi, dan perilaku menjelajahan. Chatbot dan asisten virtual. Implementasikan chatbot yang lebih canggih untuk layanan pelanggan yang dapat memberikan dukungan 24/7, menjawab pertanyaan umum, dan membantu proses pembelian. Analisis prediktif. Gunakan ML untuk menganalisis data penjualan dan tren pasar guna memprediksi permintaan produk dan mengelola inventaris dengan lebih efisien. 2. Penggunaan teknologi blockchain, keamanan dan transparansi transaksi. Implementasi blockchain dapat meningkatkan keamanan transaksi dan memberikan transparansi yang lebih besar kepada pelanggan mengenai asal-usul produk. Program loyalitas berbasis blockchain. Kembangkan program loyalitas yang didukung oleh teknologi blockchain untuk memastikan bahwa poin loyalitas tidak dapat dipalsukan atau disalahgunakan. 3. Pengembangan mobile apps dan UX atau UI design. Peningkatan antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX. Desain ulang aplikasi mobil dengan fokus pada kecepatan, navigasi yang mudah, dan tampilan yang menarik untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Fitur augmented reality atau AR. Implementasikan fitur AR yang memungkinkan pengguna untuk mencoba produk secara virtual sebelum membeli, seperti mencoba pakaian atau melihat bagaimana fitur akan terlihat di rumah mereka. Optimalisasi logistik dan supply chain. Automasi gudang. Gunakan robotik dan sistem otomatis di gudang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan stok dan pengiriman barang. Someday delivery. Kembangkan infrastruktur logistik untuk memungkinkan pengiriman pada hari yang sama di kota-kota besar, memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. 5. Strategi pemasaran dan komunitas. Influencer marketing. Kolaborasi dengan influencer dan konten kreator lokal untuk meningkatkan brand awareness dan reach di kalangan target audiens yang lebih luas. User generated content. Dorong pengguna untuk berbagi pengalaman belanja mereka di media sosial dan gunakan konten tersebut untuk kampanye pemasaran yang otentik. Program referral. Tingkatkan program referral untuk memberikan insentif kepada pengguna yang berhasil mengajak teman atau keluarga mereka untuk bergabung dengan berbelanja di Tokopedia. 6. Inovasi produk dan layanan. Langganan dan model berbasis keanggotaan. Kembangkan layanan berbasis langganan untuk produk-produk tertentu, memberikan keuntungan tambahan bagi pelanggan tetap seperti diskon eksklusif atau akses awal ke produk baru. Market expansion. Jelajahi pasar baru di luar Indonesia dengan adaptasi lokal yang sesuai. Memanfaatkan platform e-commerce untuk ekspansi internasional. 7. Sustainability dan tanggung jawab sosial. Inisiatif ramah lingkungan. Promosikan produk-produk ramah lingkungan dan adopsi praktik pengemasan berkelanjutan untuk mengurangi jejak karbon. Program CSR. Kembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pemberdayaan komunitas lokal dan lingkungan, yang juga dapat meningkatkan citra perusahaan. 8. Data analisis dan big data. Pengambilan keputusan berbasis data. Gunakan analisis data besar untuk memahami tren pembelian, preferensi pelanggan, dan kinerja pemasaran, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis bukti. Customer Insight. Gunakan data analitik untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang segmen pasar yang berbeda dengan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, Tokopedia dapat memperkuat posisinya di pasar e-commerce yang sangat kompetitif, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memanfaatkan tren teknologi terkini untuk pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan. Sekian pemaparan
hasil dari diskusi kami mengenai analisis sistem informasi manajemen kepada perusahaan Tokopedia. Untuk kekurangan dan kesalahannya, kami mohon maaf. Kami sangat terbuka dengan kritik dan saran dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.